Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kajian kitab Ummul Barahin karya Imam As-Sanusi yang telah kita adakan di pondok saat Al-Fagir pulang kemarin. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bukti bahwa para rasul itu pasti bersifat jujur. Kita baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma burhanu wujubi sidqihim, dan adapun bukti pastinya sidqihim, sifat jujur mereka, para nabi dan rasul, alaihimus salatu wassalam, semoga salawat dan salam kepada mereka selalu tercurahkan. Fali'annahum, maka itu karena mereka, laulam yasduqu, kalau andai mereka tidak jujur, lalazimal kadhibu, maka konsekuensinya adalah bohong. Fi khabarihi ta'ala, di dalam kabar Allah subhanahu wa ta'ala. Litasdiqihi ta'ala, mengapa konsekuensinya adalah bohong di dalam khabarnya Allah ta'ala? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menganggap mereka atau memastikan bahwasanya mereka adalah bersifat jujur. Lahum, Allah subhanahu wa ta'ala mentasdik mereka bil mu'jizat, dengan mu'jizat-mu'jizat an-nazilati, yang menduduki manzilata qawlihi, kedudukan firman Allah jalla wa'azza, sadaqa abdi, telah jujur hambaku, fi kulli ma yuballighu anni, di dalam setiap yang ia sampaikan dariku. Jadi di sini ringkasnya Imam Sanusi menjelaskan bahwasanya kenapa para rasul itu pasti jujur. Kenapa? Karena kalau mereka tidak jujur berarti Allah bohong. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan mukjizat kepada mereka, yang mana mukjizat ini itu adalah salah satu hal yang Allah turunkan untuk menunjukkan bahwasanya yang mereka sampaikan dari wahyu-wahyunya itu adalah benar. Nah, kalau kita katakan mereka berbohong, berarti mukjizat ini bohong, dan kebohongan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pembahasan ilahiyat, bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin bersifat dengan sifat yang sifatnya kurang, nggak mungkin. Nah, dan bohong ini mustahil karena dia termasuk kekurangan. Sekarang di sini ada kata-kata mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat itu adalah satu perkara yang di luar kebiasaan yang Allah munculkan di tangan para nabi sebagai bukti bahwa mereka itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka benar dengan pengakuan mereka sebagai rasul. Jadi mukjizat ini adalah perkara yang di luar kebiasaan. Artinya mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW keluar air dari di antara jari-jarinya. Jadi Nabi Muhammad di antara mukjizat adalah keluar air di antara jari-jarinya. Nah, perkara seperti ini adalah perkara yang tidak biasa. Dan ini disebut dengan mukjizat manakala berbarengan dengan pengakuan bahwasanya dia adalah nabi, dan juga tidak akan ada orang yang bisa melawan mukjizat tadi. Nah, Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi. Kemudian Allah berikan mukjizat, Allah munculkan mukjizat dari Nabi Muhammad, dan tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan mukjizat tersebut. Maka ini disebut dengan mukjizat. Perkara yang di luar kebiasaan. Ingat, beda antara keluar dari kebiasaan dengan di luar akal. Ya, kita sudah pelajari di pertemuan di awal-awal, kita bagi menjadi dua. Ada sesuatu yang terus terjadi secara kebiasaan, mustahil secara kebiasaan. Ada yang mustahil secara akal.
Kalau sudah mustahil secara akal, nggak masuk akal, seperti berkumpulnya dua hal yang kontradiksi dalam satu waktu dan di dalam satu sisi. Nah, ini pasti tidak mungkin terjadi di dalam dunia kebiasaan. Tapi kalau secara akal itu bisa saja terjadi, namun tidak biasa, maka ini mungkin saja terjadi. Dan inilah mukjizat. Mukjizat ini secara akal sangat bisa terjadi, tapi secara kebiasaan hampir tidak terjadi. Makanya dia disebut dengan perkara yang di luar kebiasaan. Itu adalah mukjizat. Jadi jangan sampai kita mengatakan mukjizat ini nggak masuk akal. Mukjizat itu masuk akal. Karena secara akal kita bayangkan bisa saja air keluar di antara jari-jari. Nah, cuma secara kebiasaan biasanya tidak bisa. Nah, ketika ada perkara yang terjadi di luar kebiasaan, dibarengi dengan pengakuan bahwasanya dia itu nabi, dan tidak ada yang bisa melawan mukjizat kejadian tersebut, maka ini disebut dengan mukjizat. Ini adalah bukti bahwasanya Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, para rasul semuanya jujur. Itu dalil pertama. Tadi apa? Kalau mereka tidak jujur, maka konsekuensinya bahwa Allah berbohong, dan Allah mustahil berbohong. Nah, ada bukti lain bahwasanya Nabi Muhammad, kita khususnya sekarang, Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur. Apa itu? Bukti penelitian yang sempurna. Penelitian itu terbagi menjadi dua. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Apa sih penelitian? Penelitian itu kita meneliti, misalnya kita ingin meneliti kelinci. Kelinci itu melahirkan, semua kelinci itu melahirkan atau tidak. Nah, kita lihat nih satu persatu kelinci yang ada di dunia ini. Oh, ternyata ini melahirkan. Oh, yang ini melahirkan, yang ini melahirkan. Sampai mungkin ratusan ribuan kelinci kita lihat, ternyata semuanya melahirkan. Sehingga dari situ, dari penelitian tersebut, kita menyimpulkan bahwasanya kelinci itu melahirkan. Tapi penelitian semacam ini penelitian yang tidak sempurna. Kenapa? Karena kita tidak meneliti semua kelinci yang ada di dunia. Makanya ini tidak sempurna, tapi sudah cukup untuk memberikan hukum bahwasanya kelinci itu melahirkan. Nah, ada yang sempurna, penelitian yang sempurna. Apa itu penelitian yang sempurna? Manakala penelitian ini sudah mencakup semua individu dari objek yang diteliti. Misalnya, contohnya, andai kita sudah meneliti semua kelinci yang ada di dunia ini, tidak ada satupun kelinci yang tidak kita teliti, kemudian kita menyimpulkan bahwasanya kelinci itu melahirkan, maka ini disebut dengan penelitian sempurna. Ya, andai bisa ya, tapi kan biasanya tidak mungkin orang bisa meneliti semua yang ada di dunia ini, kelinci yang ada, nggak mungkin. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW, kejujurannya itu sudah diteliti dengan penelitian yang sempurna. Bagaimana? Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah sama sekali berbohong sekalipun. Nah, ini penelitian. Ya, sepanjang sejarah Nabi dari lahir sampai mulai meninggal, sekalipun Nabi Muhammad SAW tidak berbohong sampai beliau meninggal. Artinya kalau beliau sudah meninggal, tidak mungkin ada kejadian-kejadian bohong atau jujur setelahnya. Sudah selesai. Nah, artinya penelitian ini sempurna. Dari awal beliau lahir sampai beliau meninggal, tidak pernah sekalipun beliau diteliti dan ditemukan bahwasanya beliau tidak pernah sekalipun berbohong. Maka artinya apa? Jika beliau tidak pernah berbohong, maka semua yang beliau sampaikan dari mulai beliau lahir sampai meninggal itu adalah sebuah kebenaran. Termasuk Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau menyampaikan bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Jadi itu adalah bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pasti kejujurannya, bahkan 100%. Kenapa? Karena penelitiannya sempurna. Dan pembahasan penelitian ini itu ada di ilmu logika. Siapapun yang orang yang berakal, ketika mendapati atau menemui hasil dari penelitian yang sempurna, maka dia tidak mungkin menolaknya. Termasuk jujurnya sifat Nabi Muhammad SAW, jujurnya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kita setiap pertemuan mungkin kita akan bahas sedikit-sedikit aja seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan
silahkan sampaikan ke admin, dan admin nanti akan menyampaikan ke Al-Fagir. Nanti kita akan jawab di video-video berikutnya, atau kalau kita sempat punya waktu kita belajar melalui lewat Zoom insyaallah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan jangan malu-malu sampaikan pertanyaannya, dan insyaallah kalau kita bisa menjawab kita akan jawab, dan kita akan cari jawabannya dan referensinya insyaallah taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari Al-Fakir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.